satpam pun berteriak, mbak, loh kok mbak naik bis itu? Terus bisnya semua penumpangnya kok kayak pocong gitu mbak? Hai teman-teman, balik lagi sama aku Rena Desi yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, sekarang ini di segmen ini aku akan menceritakan salah satu kisah di mana ini merupakan kisah alat transportasi yang paling sering kita gunakan di keseharian kita. Alat transportasi ini tuh udah umum banget dan udah ada sejak dahulu kala sampai sekarang tuh masih dipergunakan, yaitu adalah bus. Nah, di alat transportasi bus ini kejadian-kejadian yang aneh dan tidak mengenakan juga sering terjadi nih. Gak cuma sesuatu yang kita alami seperti kejadian-kejadian yang umum seperti waktu kita naik bis, apakah itu telat, macet, terjadi sesuatu atau gimana, tapi melainkan hal-hal mistis yang ada saat kita mengendarai bis ini. Nah, banyak juga kisah-kisah tentang bis-bis hantu di Indonesia ini yang akan aku ceritakan kepada kalian. Nah, kisah bus-bus hantu yang ada di Indonesia ini sudah cukup populer, dimana salah satunya adalah yang kemarin sempat viral, dimana ada seorang pria yang sedang membuat story di Instagramnya tentang kejadian aneh ketika dia menaiki sebuah bus. Nah, cerita itu nanti akan juga aku ulas, tapi aku akan mengulas beberapa cerita dulu sebelumnya, oke? Yang pertama aku akan membahas tentang bus hantu antar kota antar provinsi. Kejadian ini sebenarnya sudah cukup lama teman-teman, kira-kira tahun 1995. Nah, kejadian ini dialami oleh seorang pemuda, sebut aja namanya Andi. Jadi si Andi ini waktu itu ingin melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Malang. Nah, seperti yang biasa dilakukan, perjalanan dari Jogja ke Malang itu biasanya memakan waktu yang cukup lama, sehingga dia selalu membiasakan diri untuk berangkat dari pukul 21 dan berharap ketika pukul 6 pagi sudah sampai di tujuan. Waktu itu si Andi sengaja untuk mengambil bus jurusan antar kota antar provinsi yang waktu itu dia naiki di luar terminal, karena dia waktu itu juga ingin adanya bis yang agak longgar sehingga dia bisa beristirahat. Nah, waktu itu juga merupakan hari yang efektif alias bukan hari libur, sehingga bis yang biasanya terisi penuh di waktu hari libur kini bisa agak renggang, sehingga banyak sekali orang-orang yang bisa memanfaatkan kursi untuk tidur. Ada juga yang bisa lebih leluasa untuk menyelonjorkan kaki mereka. Tepat pukul 21 bis meninggalkan terminal. Waktu itu ketika di dalam bus, Andi berencana untuk memejamkan mata dan beristirahat di dalam bus, tapi entah kenapa waktu di dalam bus kala itu dia tidak bisa beristirahat sama sekali, alias tidak bisa tidur sama sekali. Dia juga masih ingat betul bahwa posisi duduknya berada di sebelah jendela sambil melihat keluar. Keadaan di luar waktu itu sangat gelap sehingga Andi bisa tahu dengan persis apa yang terjadi di sekitar bis itu. Beberapa kali juga dia melihat pemandangan di mana para pengendara motor tengah berkomat kamit dan menyodorkan kepala tangannya seolah-olah memang sedang marah karena sopir yang melajukan bis ini sedikit ugal-ugalan. Waktu itu Andi juga sempat menegur sang sopir dan berkata, hati-hati Cak, pelan-pelan aja, yang penting semua selamat. Tapi sang sopir dan kernet hanya diam tanpa membalas kata-kata Andi, sehingga Andi pun juga waktu itu langsung diam. Nah, tidak lama kemudian bis ini melewati hutan di mana kanan kiri hutan itu bisa dilihat dengan jelas pohon-pohon jati yang besar, sampai akhirnya dia sempat melihat ada pos kehutanan di sebelah kiri dan kemudian mulai merasakan hawa dingin yang tidak enak di sekujur tubuhnya, hingga kemudian akhirnya dia kembali mengenakan jaket yang sebelumnya dia lepas. Nah, kala itu Andi juga tengah merasakan hawa dingin yang sangat luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sehingga dia merasa aneh. Dan tiba-tiba suasana di dalam bis itu yang tadinya riuh tiba-tiba menjadi sangat sepi. Dia melihat ke sisi sampingnya ada salah satu penumpang yang duduk juga di bangku tersebut, tengah duduk diam sambil menegakkan badan dan menundukkan kepalanya. Dia berwajah sangat pucat dan putih, tapi waktu itu Andi sama sekali tidak curiga. Dia hanya berpikir, oh mungkin saja orang itu sedang sakit. Lalu kemudian dia juga sempat menengok ke belakang dan melihat deretan-deretan kursi di belakangnya. Ada juga beberapa orang yang sama dengan posisi duduk yang sama seperti orang yang berada di samping Andi. Jadi posisinya sama saja dengan yang berada di samping Andi. Mereka semua duduk
dengan tegak dan menundukkan kepala. Wajah mereka semua juga berwarna pucat putih sambil tetap diam. Akhirnya dia pun merasa sangat terkejut dengan kondisi seperti itu, dan dia pun akhirnya mengarahkan pandangannya ke depan dan mengecek apakah yang di depan terjadi hal yang sama seperti yang di samping dan di belakang dia. Ternyata iya, ternyata para penumpang yang berada di depan dia sama-sama melakukan hal yang sama. Bahkan bukan hanya penumpang, tapi kernet dan supir juga melakukan hal yang sama. Hingga sampai Andi menyadari ada sesuatu yang aneh pada saat itu, di mana dia merasakan seolah-olah berada satu bis dengan patung-patung yang hanya berdiam diri. Dan tidak lama dia akhirnya juga memperhatikan kalau bis ini lajunya juga cukup aneh. Padahal jelas-jelas di dalam hutan seharusnya bis ini berkelok-kelok alias berbelok-belok dan mengikuti jalur hutan. Tapi ini enggak, karena yang dirasakan Andi kalau bis yang ditumpanginya ini hanya melaju lurus dan cukup kencang, dimana sang sopir juga sama sekali terlihat tidak menyentuh setir bis alias dia hanya diam saja. Sang sopir juga hanya dia mematung dengan wajah pucat sama seperti yang lainnya. Namun anehnya bis berjalan dengan lancar. Karena merasa sesuatu yang aneh seperti ini terus berlanjut, akhirnya Andi memutuskan untuk membaca ayat-ayat kursi dan ayat-ayat pendek supaya dia bisa menghilangkan ketakutannya waktu itu. Nah, setelah dia membaca beberapa surat pendek, lalu tiba-tiba saja dia merasa ada sesuatu yang berkedip seperti lampu yang sedang mati. Nah, berbarengan dengan lampu yang sedang mati itu, ternyata dia terasa seperti dilemparkan dan berada di bus yang sama ketika dia berangkat dari terminal tadi. Nah, jadi waktu itu si Andi ini merasakan kalau dia itu memang sebenarnya tuh berada di tempat yang berbeda. Nah, setelah dia baca-baca ayat-ayat kursi dan ayat-ayat pendek lainnya, dia merasa seperti dilemparkan dengan kedipan lampu. Nah, waktu itu ternyata dia sudah berhasil kembali ke tempat duduk semula di mana bis yang normal itu ditumpanginya. Akhirnya si Andi ini menyadari kalau situasi sudah kembali normal, di mana dia melihat ada beberapa orang yang duduk di sampingnya tengah tidur dan yang satu tengah duduk dengan biasa. Lalu kemudian dia juga menengok ke arah supir, ternyata sang supir masih tetap mengemudi dengan sembari mengobrol dengan sang kernet. Dia bersyukur waktu itu karena keadaan kembali semula dan dia sudah berada di tempat yang semula. Perjalanan yang cukup jauh ditempuh selama kira-kira sampai 10 jam perjalanan menuju ke Kota Malang, hingga akhirnya dia tiba di terminal. Nah, waktu itu jam menunjukkan pukul 12 siang dan dia mencari makanan di warung yang berada di dekat terminal. Waktu itu ada sebuah berita di televisi dan dia pun tidak terlalu menghiraukan berita tersebut. Karena Andi tidak tertarik, dia terus melanjutkan makannya waktu itu. Namun di sela-sela makan dia mendengar bahwa berita yang ada di televisi itu memberitakan tentang sebuah kecelakaan bus antar kota antar provinsi yang berada di sekitaran hutan jati yang tadi malam dia lewati ketika dia hendak pergi ke Malang. Nah, kondisi waktu itu adalah bis kecelakaan dan terbakar sehingga semua orang yang berada di dalam bis tersebut meninggal dunia. Nah, akhirnya Andi pun tersadar dan berpikir apakah mungkin semalam itu waktu dia hendak melewati tempat bus yang terbakar, dia merasakan kalau dia berada di dalam bus tersebut. Ataukah mungkin ini memang kejahilan dari makhluk yang tak kasat mata yang berada di sekitar hutan tersebut. Gimana menurut kalian tentang ceritanya satu ini? Aku juga belum tahu apakah ini benar atau tidak, tapi ini hanyalah cerita. Kita boleh percaya, boleh enggak. Oke, next. Bus misterius Banyuwangi Mojokerto yang hanya ditempuh dengan jarak 3 jam. Kisah ini terjadi pada waktu itu di pertengahan tahun 2008, di mana ada seorang pria yang bernama Raden tengah pergi ke rumah temannya di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Waktu itu dia merupakan salah seorang warga Mojokerto dan dia memang berniat pergi ke rumah temannya yang bernama Udin di Banyuwangi. Nah, dia waktu itu menggunakan bis cepat antar kota, antar provinsi, di mana memakan waktu selama 6 jam perjalanan. Nah, setelah beberapa hari Raden ini berada di rumah si Udin, akhirnya dia pun pulang. Nah, waktu itu dia mengendarai bis
yang merupakan bus jurusan Banyuwangi ke Surabaya, di mana memang bus ini tidak bisa langsung ke Mojokerto. Jadi dia harus menggunakan bus jurusan Banyuwangi, transit dulu ke Surabaya, baru bisa menuju ke Mojokerto. Nah, waktu itu Udin sengaja mengantarkan dia ke terminal, dan akhirnya si Raden pun menunggu bus yang akan dinaikinya ke terminal. Dia menunggu cukup lama, yaitu sekitar setengah jam lebih di terminal. Nah, setelah setengah jam menunggu bis tersebut tanpa melihat trayek bus tersebut, karena mungkin juga cukup lelah, akhirnya si Raden menumpang sebuah bus, di mana bus itu adalah bus jurusan Surabaya. Jadi dia tidak melihat, kan biasanya kan ada kan seperti bis jurusan dari Malang ke Surabaya, atau dari mana ke Surabaya, atau dari mana ke Surabaya. Dia sama sekali tidak melihat jurusan tersebut, pokoknya intinya ke Surabaya aja. Jadi dia bisa diantarkan ke Surabaya. Akhirnya dia naik ke bus tersebut. Namun anehnya, setelah dia menaiki bus, tiba-tiba saja pintu segera ditutup. Padahal di situ banyak sekali para penumpang-penumpang yang juga tengah menunggu bus. Nah, setelah itu akhirnya si Raden tanpa menghiraukan, dia langsung mencari tempat duduk. Tidak lama akhirnya sang kondektur mendatangi dia untuk meminta uang tiket. Si Raden bertanya berapa ongkos dari Banyuwangi ke Surabaya. Namun sang kondektur hanya menjawab bahwa tarif tiket harus dibayar dengan jumlah yang ganjil dan tidak menerima nilai uang genap. Waktu itu si Raden juga malah tambah heran. Itu merupakan pengalaman dia yang sangat aneh, di mana biasanya tarif bus itu biasanya sudah langsung ditentukan, tapi ini dia hanya meminta sejumlah ganjil bukan genap. Nah, akhirnya si Raden waktu itu memberikan ongkos senilai 70.000 karena memang hanya itu yang ada di kantong celananya. Dan selama perjalanan Raden tidak melihat kalau bus tersebut menaikkan atau menurunkan penumpang sepanjang perjalanan menuju Surabaya. Tidak ada pemandangan aneh yang dia alami selain semua kru dan para penumpang yang ada di dalam bus diam seribu bahasa dan hening tanpa ada suasana yang riuh. Anehnya, suasana yang cukup hening itu dia rasakan, padahal dia tahu kalau semua para penumpang bus waktu itu sedang tidak tidur. Dan tak selang berapa lama, akhirnya dia sudah tiba di Mojokerto dan diturunkan persis di depan rumah dia. Padahal rumah dia itu harusnya masih berjarak sekitar 100 meter dari jalan utama jalur bus tersebut. Dan yang membuatnya tambah heran dan aneh adalah waktu itu dia melihat jam tangannya kalau waktu itu masih pukul 24 malam. Jadi sebenarnya ketika dia berangkat itu jam 9 malam, dan dia tahu persis dan tahu betul kalau perjalanan dari Banyuwangi ke Mojokerto itu sebenarnya adalah 6 jam. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia berangkat dari jam 9 malam, seharusnya dia berada di rumah itu pukul 3 pagi. Nah, tapi ini dia sudah sampai di rumah, bahkan di depan rumah pada pukul 12 malam. Jadi waktu itu dia hanya menempuh perjalanan selama 3 jam saja dari Banyuwangi ke Mojokerto. Nah, setelah sampai di rumah, karena masih tidak percaya, akhirnya si Raden ini pun masuk ke dalam kamarnya dan melihat jam dinding yang berada di dalam kamarnya. Dan benar saja, ternyata jam yang ada di dalam kamarnya menunjukkan pukul yang sama seperti yang ada di jam tangannya, yaitu jam 12 malam. Waktu itu dia berpikir, kok aneh, padahal kan harusnya 6 jam, tapi kok ini cuma 3 jam, tapi kok perjalanan cepat dan sebenarnya enak juga sih. Seperti dia merasakan kalau bus tersebut memotong jalan melalui tol Banyuwangi Mojokerto. Tol itu sebenarnya masih belum ada waktu itu. Tapi kalau sekarang nggak tahu juga sih, udah ada apa belum? Ya mungkin udah ada sih, tapi aku juga nggak tahu. Nah, gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Apakah cerita ini kalian pernah dengar juga? Komen di bawah. Oke, next. Bus hantu Bekasi, Bandung. Nah, kisah ini kisah yang dialami oleh seorang pria yang waktu itu sempat viral membuat instastory. Dia menunjukkan keadaan di dalam bis yang sangat sepi, padahal dia bersaksi kalau kenyataannya dia tengah duduk dengan banyak orang di situ. Nah, kisah seram ini terjadi pada seorang pria yang bernama Hebi Agus Kurnia. Seperti yang diketahui sebelumnya, kalau si Hebi ini waktu itu malam hari dia memang melakukan perjalanan dari Bekasi
ke Bandung untuk pulang ke rumah. Dan dikatakan kalau dia mulai mengalami hal-hal mistis tersebut ketika dia berada di tol Jakarta Cikampek kilometer 90. Ia juga mencium bau-bau anyir di tengah perjalanan. Tak hanya itu, para penumpang pun terlihat semuanya pucat dan tanpa bergerak sedikit pun. Suasana juga hening sehingga membuat keadaan waktu itu sungguh sangat membuat merinding. Nah, waktu itu kata Happy, sebenarnya penumpang yang berada di bus tersebut itu sangat ramai, malah kira-kira hampir penuh. Tapi keadaan yang cukup aneh ini membuat dia juga heran. Kok bisa? Padahal seramai ini loh, tapi sama sekali nggak ada orang yang ngomong. Dan semua orang yang di situ terlihat sangat pucat dan diam saja. Lalu kemudian karena memang dengan situasi yang sangat tidak enak seperti ini, akhirnya Happy memberanikan diri untuk menegur seseorang yang duduk tepat di samping dia, berharap mendapatkan jawaban. Tapi nyatanya si penumpang yang berada di dekat Happy ini hanya diam saja tanpa menjawab teguran Happy ini. Nah, waktu itu karena memang Happy ini perjalanan dari Bandung ke Bekasi menuju ke rumah, namun mungkin karena jarak rumah dari jalur bisnya ini cukup jauh, akhirnya dia pun berkomunikasi via WhatsApp dengan sang istri. Nah, istrinya ini pun juga bertanya beberapa kali kepada Happy udah sampai mana. Nah, si Happy pun menjelaskan kalau dia udah sampai di sini. Tapi si Happy juga mengirimkan beberapa pesan dan gambar yang menunjukkan kalau dia berada di situasi yang sangat amat mencekam. Ada juga beberapa story yang ada di Instagram yang menunjukkan keanehan-keanehan yang terjadi di bus tersebut. Happy pun juga menceritakan keanehan yang terjadi di mana waktu dia menaiki bus tersebut, dia sama sekali tidak ditarik ongkos oleh sang kernet. Dimana dia juga sangat heran padahal perjalanannya cukup jauh namun tidak ditarik ongkos. Hingga akhirnya si Happy pun memutuskan untuk turun karena memang sudah waktunya dia turun di jalurnya. Namun anehnya waktu itu Happy juga masih menanyai kepada kernet berapa pak ongkosnya. Tapi sang kernet mengatakan kalau tidak usah dibayar. Pokok intinya si Happy harus segera turun. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita aku tentang si Happy. Ini sebenarnya cerita udah familiar, udah viral banget waktu itu. Jadi gak usah aku jelasin panjang-panjang karena kita semua udah tahu kan. Insta story-nya banyak banget, pesan WhatsApp ke istrinya juga sempat diunggah. Jadi kalian bisa cari dan googling sedikit kalau kalian penasaran apa aja yang terjadi sama si Happy. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita tentang salah satu bus hantu yang dialami oleh Happy yang baru-baru ini sempat viral sebenarnya. Oke, gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian percaya dengan cerita si Happy ini? Kita mungkin sebagai orang awam kita nggak tahu ya kalau memang sebenarnya itu di bangku-bangku kosong yang difoto sama dia itu ada makhluk-makhluknya. Tapi menurut kesaksian si Happy itu memang ada. Tapi ini boleh dipercaya boleh enggak ya, namanya juga kita hanya bisa melihat dari kamera aja, kita hanya bisa melihat dari video yang direkam oleh si Happy. Jadi buat kalian yang percaya atau enggak bisa tulis di bawah. Oke, aku akan masuk ke cerita selanjutnya. Kisah horor naik bus jurusan Banyuwangi ke Surabaya bersama pocong. Cerita serem tersebut dialami oleh seorang wanita yang bernama Winarsih. Kejadian tersebut dialaminya pada tahun 1990, di mana dia memang merupakan seorang buruh pabrik roti di Surabaya. Nah, waktu itu dia memang hendak melakukan perjalanan malam dari Banyuwangi ke Surabaya ke tempat dia bekerja. Waktu itu dalam keadaan hujan deras dan dia pun harus menunggu bus yang datang dan menunggunya sekitar 30 menit di pinggir hutan yang sepi kala itu. Waktu itu jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Sebenarnya keluarganya sempat melarang dia untuk melakukan perjalanan malam ini karena waktu itu juga keadaannya adalah tepat pada hari Kamis malam Jumat Legi, dimana dipercaya kalau malam Jumat Legi itu merupakan malam Jumat yang amat sangat horor dan mistis. Nah, waktu itu tiba-tiba ada sebuah bis yang datang dan Winarsih pun tanpa pikir panjang langsung naik ke dalam bus tersebut. Nah, anehnya waktu si Winarsih ini naik ke dalam bus, ada beberapa bangku yang memang sudah diisi oleh para penumpang. Nah, akhirnya dia pun mencari-cari bangku yang kosong untuk tempat dia duduk. Tapi keanehan terjadi ketika si Winarsih mencari bangku-bangku yang kosong untuk tempat dia duduk.
dia melihat semua penumpang yang ada di situ hanya diam dan dalam keadaan sepi. Ditambah lagi semua penumpang tersebut menutupi dirinya dengan kain-kain putih. Waktu itu Winarsi sama sekali tidak berpikiran negatif, dia hanya berpikir oh mungkin karena ini memang sudah malam dan semuanya mungkin memang sudah lelah. Akhirnya mereka semua beristirahat dengan tidur dan menutupi diri mereka dengan kain-kain putih. Nah, setelah Winarsi menemukan tempat duduknya, dia pun duduk dan didatangi oleh sang kondektur bis, di mana sang kondektur waktu itu meminta ongkos sebesar Rp3.000. Tapi anehnya ketika meminta uang kepada Winarsi, kondektur itu sama sekali tidak mau menatap wajah Winarsi. Nah, kemudian karena aneh akhirnya Winarsi waktu itu hanya diam saja dan melalui perjalanan bus itu dengan baik-baik saja. Akhirnya bus sampai di terminal Purabaya atau sekarang yang disebut dengan terminal Bungur Asih. Anehnya lagi bus tersebut tidak masuk ke jalur trayek terminal, melainkan hanya berhenti di depan terminal hingga akhirnya Winarsi terpaksa turun di depan terminal. Nah, setelah Winarsi ini turun, ada seorang satpam yang meneriaki dia dari jauh waktu itu. Si satpam pun berteriak, Mbak, loh kok Mbak naik bis itu? Terus bisnya semua penumpangnya kok kayak pocong gitu Mbak? Karena ditegur begitu oleh sang satpam, akhirnya Winarsi pun kaget. Nah, setelah dia terkejut dengan teguran sang satpam, akhirnya dia pun melihat ke arah bis putih yang tadi dia tumpangi itu. Dia juga melihat kalau bis itu ternyata semua isinya adalah pocong. Nah, karena memang ini sangat aneh, semua orang yang berada di sekitar dia melototi dia dengan heran karena dia juga sangat terkejut dan shock dengan apa yang barusan dia lihat dan apa yang dia rasakan semalaman berada dengan makhluk itu. Dia pun langsung pingsan. Nah, setelah dia pingsan, akhirnya si Winarsi ini dibawa oleh beberapa orang ke sebuah ruangan dan diberikan air putih yang katanya sudah diberi jampi-jampi. Nah, setelah dia sadar, dia juga langsung diberondong oleh beberapa pertanyaan dari warga-warga sekitar yang penasaran dengan kejadian yang baru saja dialami. Nah, setelah sadar, akhirnya Winarsi langsung melihat ke arah jam tangannya dan betapa terkejutnya lagi ketika dia tahu bahwa jam menunjukkan pukul 21:05. Padahal yang terjadi adalah dia berangkat menaiki bus tadi itu pukul 9 malam tepat. Jadi perjalanan dia dari Banyuwangi ke Surabaya hanya ditempuh dengan waktu 5 menit aja. Gak cuma itu, Winarsi juga sempat mengecek karcis yang diberikan oleh sang kondektur di bus tersebut dan betapa terkejutnya dia ketika dia tahu kalau di karcis tersebut tertulis nama bus tersebut dan beroperasi pada tahun 1965 dengan plat nomor polisi di tahun yang sama. Oke, gimana teman-teman, menurut kalian apakah cerita ini cukup horor? Ini cukup horor banget. Aduh, aku aja merinding. Ini cerita ini aku dari tadi tuh merinding banget. Nah, kejadian ini katanya kenapa ada bus tersebut, memang waktu itu di tahun 1965 sempat ada kecelakaan bus di area hutan di Banyuwangi, di mana bus tersebut mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Nah, akhirnya semua kru dan para penumpang yang ada di dalam bus tersebut meninggal dunia dan akhirnya berubah menjadi pocong yang gentayangan sampai sekarang. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian juga pernah dengar cerita yang satu ini? Komen di bawah. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit cerita aku tentang bus-bus berhantu yang ada di Indonesia. Oke, makasih banget udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka video ini, kasih komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu jam 10 pagi. Oke, makasih banget teman-teman udah nonton video ini. Bye.